Pernah gak sih kamu nungguin sesuatu yang lama banget, dan makin lama nunggu, makin penasaran kenapa? Nah, itu yang lagi terjadi sama The Witcher 4 sekarang. Game ini diumumin tahun 2022, trailernya baru muncul akhir 2024, dan sampai sekarang, di tahun 2026, kita masih belum tahu kapan game ini rilis. Kok bisa selama itu? Yuk kita bahas apa aja sih yang lagi terjadi di balik proses pembuatannya. Sebelum ngomongin Witcher 4, kita mundur dulu sedikit. Studio yang bikin game ini namanya CD Projekt Red, atau biasa disingkat CDPR. Tahun 2020, mereka rilis game Cyberpunk 2077. Sayangnya waktu itu game ini masih penuh bug, apalagi di konsol lama. Banyak yang kecewa dan ini jadi pukulan besar buat nama baik studio. Nah, dari kejadian itu, CDPR belajar. Mereka bilang mau benerin cara kerja mereka biar kejadian kayak gitu nggak keulang lagi. Makanya waktu mereka mulai kerjain Witcher 4, mereka nggak langsung buru-buru produksi. Mereka habisin waktu 2,5 tahun dari tahun 2022 sampai akhir 2024. Cuma buat merancang dan mikirin konsepnya dulu. Baru setelah itu mereka masuk fase produksi yang sebenarnya. Jadi salah satu alasan kenapa game ini lama, mereka emang sengaja pelan-pelan biar hasilnya lebih matang. Ini bagian yang menurut aku paling gede sih taruhannya. Jadi setiap game itu dibangun pakai semacam mesin atau software khusus yang disebut engine. Selama ini CDPR pakai engine buatan mereka sendiri yang namanya itu Red Engine. Ini yang dipakai buat bikin semua game Witcher sebelumnya sampai Cyberpunk 2077. Tapi buat Witcher 4, mereka mutusin ganti total ke engine lain namanya Unreal Engine 5 atau biasa disingkat UI5. Ini engine yang banyak dipakai studio game lain juga. Coba bayangin gini, itu kayak kamu udah kerja belasan tahun pakai satu software tertentu, udah hafal semua triknya, terus tiba-tiba disuruh pindah total ke software baru yang beda banget. Pasti butuh waktu buat belajar ulang dari nol kan? Tapi CDPR nggak sendirian. Mereka kerjasama langsung sama Epic Games, pembuat Unreal Engine. Buat bikin engine ini makin cocok, dipakai bikin game dunia terbuka yang gede kayak Witcher 4. Oh ya, buat yang khawatir game ini bakal eksklusif di toko game tertentu, tenang aja, CDPR udah pastikan game ini nggak akan eksklusif di Epic Games Store. Ini fakta yang bikin aku kaget sih waktu nemu datanya. Tim yang kerjain Witcher 4 sekarang, jumlahnya lebih dari 2 kali lipat dibanding tim yang kerjain Witcher 3 dulu. Per Mei 2026, udah ada 513 orang yang kerja di proyek ini. Kedengarannya sih makin banyak orang makin cepat kelar ya. Tapi sebenarnya nggak sesederhana itu. Makin banyak orang yang kerja bareng, makin susah juga ngatur semuanya biar tetap sinkron dan searah. Ini sebenarnya jadi tren di industri game secara umum. Game-game besar sekarang butuh ratusan, kadang ribuan orang cuma buat bikin satu game aja. CDPR juga sempat minta bantuan dari studio lain yaitu Fool's Theory yang lagi kerjain remake Witcher pertama. Soalnya mereka pakai aset dan teknologi yang mirip, jadi bisa saling bantu. Mereka juga rekrut orang-orang yang sebelumnya kerja di game-game besar lain, kayak Clair Obscur dan Baldur's Gate 3. Jadi, kapan sih rilisnya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyain orang. Dan jawabannya jujur, belum ada yang tahu pasti, termasuk CDPR sendiri kayaknya belum mau ngumumin. Yang mereka pastikan cuma satu, game ini nggak akan rilis di tahun 2026. Itu doang, nggak ada tanggal pasti, nggak ada bulan tertentu yang disebutin. Kenapa mereka pelit info gini? Kemungkinan besar karena trauma sama Cyberpunk lagi. Dulu tanggal rilis Cyberpunk beberapa kali ditunda, bahkan penundaan terakhirnya itu kurang dari sebulan sebelum tanggal yang udah dijanjiin. Itu bikin banyak orang kecewa dan gak percaya lagi. Makanya sekarang CDPR lebih pilih diam dulu daripada kasih harapan yang bisa berubah lagi. Banyak yang nebak-nebak rilisnya sekitar tahun 2027, tapi itu cuma perkiraan aja berdasarkan pola-pola sebelumnya, bukan kepastian dari CDPR. Yang udah pasti mereka rencanakan, mereka mau rilis 3 game sekaligus, Witcher 4, 5, dan 6, dalam rentang waktu 6 tahun. Jadi jarak antar game selanjutnya bakal lebih singkat dibandingkan jarak antara Witcher 3 dan Witcher 4 yang lama banget itu. Nah, ini bagian yang menurutku seru sih buat dia omongin di kolom komentar. Dulu CDPR itu tegas banget bilang nggak mau pakai AI generatif buat bikin game mereka, tapi belakangan sikap mereka berubah. Mereka sekarang mulai pakai AI generatif, dan mereka juga udah jelasin alasan kenapa berubah pikiran. Ini topik yang lagi ramai dibahas di dunia game secara umum sih. Di satu sisi banyak yang khawatir yang bisa ngurangin kesempatan kerja buat orang-orang kreatif. Di sisi lain, biaya bikin game makin mahal dan timnya makin gede. Jadi ada tekanan buat cari cara yang lebih efisien. Menurut kamu gimana? Wajar nggak sih studio game mulai pakai AI kayak gini? Jadi kalau kita simpulkan, The Witcher 4 ini bukan cuma sekedar game baru aja. Ini adalah usaha CDPR buat membuktikan diri lagi setelah kejadian Cyberpunk. Mereka ubah cara kerja mereka, ganti mesin gamenya total, dan gedein timnya jadi 2 kali lipat.
Apakah semua usaha ini bakal berhasil? Kita belum tahu. Tapi yang jelas, ini contoh yang menarik buat kita lihat gimana sebuah studio game bangkit lagi setelah gagal. Kalau kamu suka video kayak gini, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Menurut kamu The Witcher 4 bakal rilis tahun berapa? Tulis di kolom komentar.